Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awani Suluduni dengan NIM E1E018-019 dari kelas 6A Pagi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji one way ANOVA beserta cara analisis datanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa uji one way ANOVA ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Nah, jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi, dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Selanjutnya, untuk syarat-syarat analisis one way ANOVA, di sini ada 4 syaratnya. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak dari populasi. Nah, yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data pengamatan saling independen di dalam kelompoknya. Untuk syarat yang ketiga yaitu populasi penelitian harus berdistribusi normal. Dan untuk syarat yang terakhir, populasinya mempunyai variasi yang sama atau homogen. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh jarak tanam terhadap produksi tanaman cabai. Maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Jarak tanam yang pertama yaitu jarak tanam A berjarak 15 x 15 cm. Untuk jarak yang B 15 x 20 cm, yang C 15 x 25 cm, dan yang D 20 x 20 cm. Nah, diperoleh datanya seperti yang ada pada tabel di sini ya. Nah, perlu diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dalam analisis one way ANOVA yaitu jika nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Nah, jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Nah, langsung saja ya kita mulai untuk analisis datanya. Di sini pertama-tama kita membuka SPSS. Nah, untuk tahap yang pertama di sini kita klik variable view, kemudian pada kolom name kita tulis dengan nama produksi. Untuk baris yang kedua kita tulis dengan nama perlakuan. Setelah itu pada kolom desimal di sini kita isikan 1, dan pada baris kedua kita isikan 0. Pada label di sini kita isikan produksi cabai. Untuk baris yang kedua kita isikan perlakuan. Tabel values yang kedua, baris kedua, isi value-nya dengan mengetik angka 1, dan pada labelnya kita tulis jarak A, lalu tekan add, kemudian kita ketik lagi angka 2, lalu pada labelnya kita ketik jarak B, kita tekan add, kemudian dilanjutkan dengan kita mengetik angka 3, dan pada labelnya kita mengetik jarak C. Dan yang terakhir kita ketik angka 4, dan pada labelnya kita ketik jarak D. Kita langsung tekan OK. Nah, jika sudah, maka kita lanjutkan pada tombol data view. Nah, di sini kita masukkan data yang ada di PowerPoint tadi. Nah, kebetulan saya sudah mengetik sebelumnya datanya pada Excel agar mudah saya pindahkan pada SPSS. Kita tinggal copy, kemudian paste. Nah, pada kolom perlakuan di sini
kita tekan jarak A, masing-masing dari data tersebut kita sudah beri tanda begini, seperti ini. Kita blok, kemudian masuk pada menu Analyze, lalu pilih Complements, dan kita pilih lagi One Way ANOVA karena data yang akan kita uji menggunakan analisis One Way ANOVA. Nah, pada produksi cabai di sini kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan, tekan tanda panah. Kemudian untuk perlakuan kita tekan pada tombol faktor di sini, tekan panah. Kemudian pada menu option kita centang yang deskriptif dan homogen karena itu merupakan salah satu syarat dari uji One Way ANOVA. Tekan continue, kemudian pada post hoc-nya kita tekan LSD, kemudian continue. Setelah semua proses ini dilakukan, maka kita akan tekan OK. Nah, datanya sedang diproses. Di sini datanya sudah keluar. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu tabel pada ANOVA, uji ANOVA. Di sini kita perhatikan nilai dari SIG-nya. Nilai SIG-nya di sini yaitu bernilai 0,044. Maka dari itu nilai probabilitas signifikansi ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa di sini yaitu 0,05. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi yaitu 0,044 kurang dari 0,05 yaitu nilai alfanya. Maka hipotesis tersebut ditolak. Nah, berdasarkan data yang sudah kita peroleh, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji One Way ANOVA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.